Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Oh iya, namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Desa Penyembah Iblis. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Udara subuh memang udara yang terbaik. Sejuk dan segar rasanya. Sehabis melakukan sholat subuh berjamaah di lantai atas, Dirga dan kawan-kawannya turun membawa tas mereka masing-masing. Langsung masukin bagasi saja. Dirga yang baru saja keluar dari Mantra Coffee langsung membuka bagasi mobilnya, diikuti ketiga lainnya yang meletakkan barang-barang mereka. Asik deh bawa gitar. Andis menatap Tama yang membawa dua tas. Satu tas selempak besar dan satunya tas gitar yang berada di punggungnya. Sementara pria bersarung tangan hitam itu hanya menatap Andis sepersekian detik, kemudian kembali dengan kesibukannya tanpa berkomentar. Setelah meletakkan barang pribadinya, Ajay berjalan masuk kembali ke Mantra Coffee. Di sana ada tempat bakar-bakaran kan? Beberapa lama ia keluar membawa beberapa makanan beku dari kulkas. Gue hubungin pemandunya sih, katanya ada lapaknya. Jawab Andi selaku koordinator pada jalan-jalan kali ini. Awas saja kalau horor lagi. Dulu kita ke Merapi gitu horor. Terus ke Lembang horor lagi. Awas saja kalau liburan kali ini horor lagi. Balas si Ajay. Ya elah, masa tiap jalan-jalan horor mulu? Kayaknya sial benar. Santai aja, Jay. Andis merapikan barang-barang di bagasi. Ia membantu Ajay yang datang membawa beberapa makanan beku. Andis memasukkan makanan beku ke dalam kotak es mini. Sudah beres nih. Ia menutup bagasi belakang. Ayo berangkat pagi yuk. Dirga berjalan ke depan dan membuka pintu mobil. Nanti mandi di curug saja biar segar. Kali ini mereka berempat akan berlibur ke daerah Kulon Progo. Konon katanya ada sebuah desa yang mencari tempat wisata karena menyajikan nuansa alam yang indah dan juga memiliki beberapa alternatif wisata seperti curug yang sangat asri. Mereka berempat akan menginap di desa itu selama 1 hari 2 malam. Tentu saja alasan utama mereka memilih wisata tersebut karena harganya yang sangat ekonomis. Ditambah sebuah keunikan bahwa desa itu bernama Desa Sanga, yang mana masih menjaga adat dan juga budaya asli Jawa terdahulu. Seperti namanya, di desa tersebut hanya terdapat 9 kepala keluarga yang tinggal di sana. Sebentar, Dirga mengecek kantong-kantong pakaiannya. Dompet gue ketinggalan. Ambil duluan. Masa dompet donatur ketinggalan? Celetuk Andis diiringi tawa oleh Ajay. Dirga Martawangsa. Ia adalah anak dari keluarga Martawangsa yang merupakan keluarga kaya. Meskipun ia pergi dari rumah sejak kecil, tetap saja kakaknya si Frinza selalu mengirimkan uang untuk Dirga melalui rekening almarhum ibunya. Dan meskipun kini rekening itu sudah mati, Frinza tahu tentang rekening Dirga yang baru. Ia selalu mengirimkan uang setiap bulannya untuk kedua adiknya
yaitu Dirga dan juga si Tirta. Dirga keluar dari mobil. Ia berjalan dengan cepat, lalu membuka kembali pintu kafe yang tadinya sudah dikunci oleh Tama. Dirga berjalan masuk terburu-buru menuju kamarnya. Ketika membuka pintu kamar dan hendak mengambil dompet yang berada di atas meja, tidak sengaja kakinya menabrak kaki meja. Aduh, gila, sakit bener nih, pekiknya sambil berjongkok. Hingga sekumpulan kartu tarot yang berada di atas meja jatuh ke lantai. Dirga menatap kartu-kartu itu. Dari sekian banyak kartu yang jatuh, hanya satu kartu yang tergeletak dengan posisi terbuka, sementara yang lainnya tertutup. Sontak membuat Dirga mengambil kartu itu. Mati. Kartu ke-13. 13 disimbolkan sebagai angka pembawa sial di beberapa negara. Dari total 78 kartu tarot yang terdiri dari 22 arcana mayor dan 56 arcana minor, kartu ke-13 merupakan simbol kematian. Perasaan Dirga tidak enak. Dirga merupakan seorang indigo yang memiliki kemampuan prekognition, yaitu bisa memprediksi masa depan atau melihat sekilas kejadian yang akan terjadi melalui penglihatan dalam pikirannya. Bisa juga melalui perantara atau tanda-tanda, seperti melalui mimpi, tarot, dan juga beberapa kehadiran hewan. Namun untuk kali ini, ia mencoba untuk berpikir positif dan mengakhiri urusannya di dalam kamar. Dirga turun dan kembali mengunci pintu Manta Coffee, kemudian masuk ke dalam mobil. "Tasnya ada?" tanya si Andis. "Ada," jawab Dirga dengan singkat, tanpa banyak kata. Akhirnya mereka melesat pergi ke Kulon Progo. Sepanjang perjalanan, kaca mobil dibuka, mengingat hari masih pagi dan tidak banyak kendaraan berlalu lalang, sehingga udara masih segar untuk dinikmati. Kabupaten Kulon Progo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu kotanya adalah Wates. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan juga Kabupaten Bantul di timur, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Purworejo di barat, serta Kabupaten Magelang di utara. Dirga mengemudi dengan wajah yang getir. Ia tidak bisa berhenti memikirkan arti dari kartu yang terjatuh. Ajay yang duduk di depan sebagai navigasi menyadari itu, tetapi ia memilih untuk diam tidak bertanya. Sementara itu Andis sedang sibuk melihat Instagram cewek-cewek yang cantik, dan Tama yang fokus pada konsol permainannya. Tak terasa 1,5 jam telah berlalu. Kini mereka sudah tiba di Kulon Progo. Sebelum menuju Desa Sanga, Dirga melipir ke sebuah warung kopi di pinggir jalan. "Mas, kopi hitam 1 ya," ucap Dirga. Dirga memesan segelas kopi hitam, sementara yang lain memesan Indomie rebus dan juga teh hangat. "Kamu tidak makan, Dir?" tanya Ajay yang khawatir, melihat raut wajah Dirga yang berubah total. "Gue belum lapar." Fajar Utomo, pria yang biasa disapa Ajay itu, memiliki kepekaan terhadap emosi. Ia pandai membaca raut wajah dan juga tingkah laku manusia. Ajay juga bisa melakukan telepati dan bisa memberikan telepati satu arah kepada orang yang ia kehendaki. Jika orang lain juga bisa menggunakan telepati, maka mereka bisa melakukan telepati 2 arah. "Mas, ini saran saja ya. Itu gordennya mendingan dibuang saja," ucap Andis pada penjual di warung itu. "Loh, kenapa mas?" tanya orang itu keheranan. "Banyak yang gelantungan mas." Andis agak arah,
merupakan pria yang memiliki kemampuan mediumship. Ia mampu berinteraksi dengan mereka yang tidak terlihat, baik melalui perantara ataupun secara langsung. Andis juga bisa melihat mereka, meskipun tidak selalu. Kali ini Andis melihat belasan makhluk yang bergelantungan di gorden kotor warung itu. Memangnya yang bergelantungan apa, Mas? Penjual itu merasa heran, mengingat matanya tidak bisa menangkap sesuatu yang Andis maksud. Ya, saran saya sih dibuang saja, Mas. Sudah kotor, banyak debu gelantungan. Tidak enak kan kalau ada makanan yang kena debu? Iya sih, Mas. Nanti saya ganti. Setelah makan dan juga istirahat, berlalu mereka melanjutkan perjalanan menuju desa Sanga, yang berada tidak jauh lagi dari tempat mereka beristirahat. Desa Sanga terletak di tengah hutan. Sebenarnya mobil mereka dapat masuk dalam sana, tetapi melihat medan yang terlalu curam, Dirga memutuskan untuk memarkirkan mobil di parkiran masuk area. Ditambah perasaan tidak enak Dirga, menjadi salah satu penyebab utama mereka memarkirkan mobil di luar. Kita jalan dikit saja ya, ucap Dirga. Ya, santai, hitung-hitung olahraga, jawab Andis dan diikuti anggukan kepala kedua orang lainnya. Mereka harus menempuh perjalanan sejauh 1 kilometer untuk bisa sampai ke desa Sanga. Tetapi itu bukanlah hal yang sulit untuk mereka, kecuali si Tama. Tam, lu capek? Tanya si Andis. Tama tidak merespon, tetapi dari mimik wajahnya dan juga banyaknya keringat, tentu saja ia tampak kelelahan. Ganteng doang, culun loh, ledek Andis sambil terkekeh. Ajay meminta tas selempang Tama dan membantu pria pendiam itu membawa bawaannya. Ngatain doang, bantuin enggak, dasar culun. Ajay membela Tama. Dia kan manusia sempurna, biarin saja, sekali-kali kerja keras kek. Ajay hanya bisa menghela nafas, jawab Tama. Ajay hanya bisa menghela nafas. Mereka terus berjalan hingga melewati jembatan besar. Tidak jauh dari jembatan, terlihat gapura yang bertuliskan Desa Sanga. Akhirnya sampai juga. Ajay yang kini terlihat kelelahan, sangat merasa lega ketika tahu mereka akan segera beristirahat. Seorang pria yang lebih tua dari mereka semua duduk tidak jauh dari gapura. Melihat Dirga dan kawan-kawan berjalan ke arah gapura, ia beranjak dan menghampiri anak-anak mantra. Andis? Tanyanya pada Dirga. Saya Andis. Andis berjalan hingga berada di urutan paling depan. Mas Pandu ya? Iya benar, saya Pandu, balasnya sambil tersenyum. Pandu Pragiwaksono. Pria itu merupakan guide yang akan memandu mereka semua di desa Sanga. Jika Andis dan kawan-kawan hendak pergi, maka Pandu yang akan mengantar mereka semua ke tempat destinasi wisata alam yang dekat dengan desa Sanga. Pandu, pemandu, kok bisa pas gitu mas? Nama sama kerjaannya? Andis mencoba untuk mengakrabkan diri, karena memang begitulah karakter dia. Mungkin sudah takdir mas, balas Pandu sambil terkekeh. Pandu dan tamunya berjalan memasuki gapura. Desa ini bukanlah desa yang besar, hanya ada beberapa rumah di sini, dan tentunya 9 rumah utama. Sisanya adalah rumah untuk tamu yang hendak berlibur. Semua rumah di desa Sanga berbentuk limasan, berdinding kayu dengan lantai tanah. Tidak seperti bangunan-bangunan rumah pada umumnya di Jogja. Rumah limasan sendiri adalah rumah tradisional masyarakat Jawa atau daerah lain di Indonesia.
yang terdiri atas 8 tiang utama. Rumah tradisional Jawa terbagi menjadi 2 bagian, yakni rumah induk dan rumah tambahan. Namun untuk tamu, Desa Sanga menyediakan rumah tradisional yang sudah menggunakan lantai keramik. Hanya nuansanya saja yang berbeda. Pandu kemudian mengantar mereka semua ke rumah yang berada di paling ujung desa. Jika butuh saya tinggal di rumah yang paling depan tadi, dekat Gapura, rumah nomor 1. Kalau kita mau ke Curug, dari sini jauh nggak Mas Pandu? Tanya si Dirga. Oh, ya sudah, saya antarkan kalian. Kita mau berpetualangan, jadi tidak mau ngerepotin Mas Pandu juga, ucap Dirga memotong. Mungkin kalau nanti siang ke wisata lain tidak apa-apa Mas, tapi pagi ini ke Curug hanya mau mandi saja Mas. Oh, begitu. Baiklah. Pandu kemudian memberitahu arah untuk bisa sampai ke Curug. Setelah mendapatkan informasi, Dirga dan juga kawan-kawannya kemudian segera membawa peralatan mandi dan pakaian ganti, lalu berjalan menuju Curug. Kenapa tidak sekalian sama pemandunya sih? Tanya si Andis. Kita kan sebenarnya tidak nyewa pemandu, jadi tidak enak ngerepotin dia. Dan kalau mau pakai jasa pemandu, nanti saja buat arung jeram dan juga lain-lain, jawab si Dirga. Ngomong-ngomong, semua mata menuju pada Dirga yang mendadak menghentikan ucapannya. Cuma kita doang yang liburan ke sini. Harusnya dengan pemandangan seperti ini dan harga yang murah, desa ini bisa ramai seperti kampung Badui di Banten. Dirga secara tidak langsung menyampaikan perasaan tidak enaknya, merasa janggal dengan Desa Sanga karena sebuah kartu yang jatuh ke lantai. Alah, tidak usah mikir yang aneh-aneh. Mungkin ya memang lagi sepi hari ini. Andis berusaha untuk menangkal pikiran-pikiran parno si Dirga. Tidak tahu kenapa, tapi kok gue juga merasa horor ya, celetuk si Ajay. Lu semua ngapa sih? Andis menghentikan langkahnya dengan wajah yang datar. Tidak usah parno deh, santai saja. Masa setiap liburan setan mulu, horor mulu, ngeri-ngeri mulu? Kan tidak mungkin terus-terusan. Andis menoleh ke arah Tama. Lu juga takut? Tama hanya membalasnya dengan gelengan kepala, tetapi wajahnya terlihat ragu. Bukannya takut, Dis, tapi agak janggal saja, lanjut si Dirga. Sudah, tenang. Pokoknya kita senang-senang saja, oke? Semuanya mengangguk. Kini Andis dan juga yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju Curug. Gemercik suara air membuat mereka menjadi bersemangat dan berlari seolah-olah sedang melakukan balapan. Tama memimpin di depan, sementara Andis di belakang. Gila, kalau lari saja paling kencang, batin Andis melihat si Tama. Namun Tama menghentikan langkahnya ketika melihat air terjun yang sangat indah. Mata air yang bersih dan juga tampak segar. Tanpa basa-basi lagi, Dirga membuka bajunya hingga menampilkan otot-ototnya yang cukup kekar. Mengingat tubuhnya tergolong tampak biasa saja ketika mengenakan pakaian. Sebenarnya cukup unik, tapi itulah si Dirga. Berandalan dari SMA di Nata dan juga keluarga Martawangsa yang terkenal memiliki tradisi yang keras. Dirga langsung melompat ke air dan menghilang dari pandangan teman-temannya. Tidak lama berselang, ia muncul kembali sambil menyisir rambutnya yang berantakan, menutupi sebagian wajahnya ke belakang.
Seger. Mendengar ucapan Dirga, Andis dan Ajay juga membuka bajunya dan langsung melompat ke air. Sementara dengan si Tama hanya duduk di atas batu sambil melihat teman-temannya. Tama adalah orang yang pemalu. Pria yang selalu mengenakan sarung tangan hitam itu tidak bergerak seperti teman-temannya. Ia malu jika harus membuka bajunya dan membaur dengan mereka semua. Akhirnya Tama pergi menyendiri hingga berada di tempat yang sepi. Ia membuka bajunya dan perlahan masuk ke dalam air dan merasakan sensasi dinginnya mata air. Namun tanpa sadar, seorang gadis yang berada tidak jauh dari Tama kemudian menghampirinya. "Pengunjung wisata ya?" tanyanya pada Tama. Menyadari seorang gadis berada di dekatnya, apalagi mereka hanya berdua, Tama menjadi mati kutu. Jangankan di depan gadis, di depan teman-temannya saja, ia tidak berani membuka bajunya. Bukan karena tubuhnya tidak bagus, tetapi banyak luka yang menjadi hiasan di sana akibat korban bullying. Tama masih diam tidak menjawab. Kenalin, aku Sinta. Aku juga tamu di desa Sanga," ucapnya sambil menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Tama akhirnya menyambut tangan itu. "Saya Tama," dan memberi jawaban singkat yang sangat-sangat singkat. "Nama kamu lucu, kamu juga ganteng." Ya, Tama memanglah pria yang tampan di antara anak-anak mantra. Tidak, ia paling tampan di seluruh dunia. Dunia Erzuli. Sudah biasa sekali mendengar pujian seperti itu. Membuat Tama biasa saja menatap datar ke arah si Sinta. "Tama, boleh aku kasih saran?" Tama membalasnya dengan anggukan kepala. "Kamu sebaiknya pulang saja. Menurutku desa Sanga kurang bagus buat jadi tempat wisata. Apalagi malam besok, malam purnama. Banyak rumor mistis loh." Mendengar kata mistis, Tama merinding. "Terus, kamu tidak pulang?" Tama balik bertanya ke arahnya. "Kita beda. Kamu liburan. Aku sedang KKN, jadi aku tidak bisa pulang." Sinta tertawa tipis. "Maaf Tama, ini bukan saran, tapi peringatan. Kalau kamu masih mau liburan, mending cari tempat lain." Sinta kemudian menjauh dari Tama. Ia pergi sambil melambaikan tangannya pada Tama. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala Tama. Ia sedikit pusing dan memegang kepalanya. Tama menatap lurus ke arah Sinta pergi sambil melamun. "Tam?" Andis muncul tiba-tiba saja. "Tam, woi!" panggil Andis membuyarkan Tama dari lamunannya. "Kamu jangan bengong di tempat seperti ini, nanti kesurupan loh." Andis berjongkok di hadapan Tama yang sedang berendam. "Ayo, balik ke desa. Sudah mulai panas." Tama hendak menyampaikan apa yang disampaikan oleh Sinta, tetapi itu adalah Andis. Tentu saja Andis akan memarahinya, seperti memarahi Anjay dan juga si Dirga. Akhirnya Tama mengurungkan niatnya. Dirga baru saja keluar dari kamar mandi. Ia mengenakan kaos hitam lengan buntung dan juga celana jeans pendek berwarna biru gelap. Dirga sedang berusaha mengeringkan rambutnya menggunakan nanduk kecil miliknya. Ia menatap Tama yang melamun. "Tam, lu kenapa Tam?" tanya Dirga. Tama menoleh ke arah Dirga. Ia menggeleng, seolah berkata tidak ada apa-apa. Namun pada akhirnya, mereka semua hanya bermain-main di curug.
Tentu saja mereka berujung pada mandi kembali di homestay. Apa lo ngelihat sesuatu dengan kemampuan lo? Sebuah peringatan, mungkin, ucap Tama mendadak. Dirga terkejut mendengar Tama bertanya padanya. Sejujurnya pria dengan sarung tangan hitam itu jarang bicara. Namun dari pertanyaannya, Dirga tahu arah pembicaraan si Tama. Pas dompet gue ketinggalan, gue tidak sengaja dapat sebuah tanda. Ya nggak tahu sih, bisa aja itu sebuah kebetulan, tapi bisa jadi itu sebuah pertanda. Apa itu? Tanya Tama. Dirga mengangkat bahunya, seolah berkata tidak tahu. Yang jelas pertanda buruk, Tam, sambung si Dirga. Woi, pada ngobrolin apa sih? Andis tiba-tiba saja datang membawa cemilan. Suara keriukan dari mulutnya membuat Dirga merebut cemilannya. Makan sendirian saja, dasar si maruk, ucap Dirga. Baru juga gue buka satu. Itu pun langsung gue bawa ke sini buat dimakan sama-sama. Protes si Andis. Ah, bohong mulu. Ajay datang dan mengambil topi coklat milik si Andis, lalu membuangnya ke kursi. Jay, Andis tampak marah. Parah lu Jay, otaknya dibuang. Ucapan Dirga membuat Ajay dan Tama tertawa. Otak? Ajay memenjingkan matanya. Gue kira tutupan pitak. Bully Ajay terus. Andis mengambil topinya, lalu mengenakannya kembali. Di tengah kehangatan itu, Pandu datang membawa beberapa kue olahan singkong. Nih, makanan khas dari desa Sanga. Aduh, jadi ngerepotin nih kita, Mas, ucap Andis. Tidak kok, santai saja. Pandu tersenyum sambil menatap ke arah Andis. Nanti sehabis makan siang, kita langsung arung jeram ya. Treknya kurang lebih 2 jam. Estimasi sampai kembali ke desa sekitar sore hari. Setelah menyampaikan agenda pada hari ini, kemudian Pandu pergi. Capek, untung seru, ucap Dirga sambil meregangkan tubuhnya yang pegal. Memang tidak salah sih liburan ke sini. Seru arung jeramnya dan lebih murah ketimbang yang di Gua Pindul, Gunung Kidul, sambung si Ajay. Apa gua bilang? Percayakan padaku sobat. Andis terkekeh mendengar ucapan Dirga dan juga si Ajay. Sore ini tampak melelahkan. Sehabis sholat dan mandi, Dirga, Andis, Ajay dan juga si Tama berbaring di kamar mereka masing-masing. Hingga tanpa sadar, mereka ketiduran. Mungkin karena kelelahan. Terutama si Tama. Tubuhnya terasa sangat berat. Mungkin karena ia paling jarang berolahraga. Hingga gema azan di ponsel Andis membangunkan pria itu dari tidurnya. Sudah maghrib ya? Gokil, capek banget sampai ketiduran. Ia beranjak dan mengambil air wudhu. Andis mengingat, desa ini memiliki sebuah musola yang terletak di tengah desa. Ia berjalan keluar untuk melakukan sholat berjamaah di musola. Sesampainya di musola, Andis agak terlambat. Warga sudah sholat terlebih dahulu, memulai beberapa rakaat. Namun Andis hanya berdiri di depan musola, sambil matanya membulat. Bagaimana tidak? Mereka semua sholat dengan gerakan yang aneh. Semua mengangguk dan menggelengkan kepala di tengah sholat. Dan tubuh mereka sesekali melompat-lompat, seperti pocong saja. Bukannya terlihat sholat, justru seperti menghina gerakan sholat.
Bahkan di ajaran Islam manapun, gerakan seperti itu tidak ada dan terlalu sangat aneh. Andis mengurungkan niatnya. Ia berjalan mundur dan hendak kembali, tetapi tubuhnya menabrak sesuatu hingga membuatnya terkaget. Ketika ia memalingkan badan, Pandu berada di sana. "Sholat dulu," ucapnya pada Andis sambil tersenyum. Perut saya tiba-tiba sakit, Mas. Aku mau berpetualangan di kamar mandi dulu." Andis berpura-pura memegangi perutnya dan pergi meninggalkan si Pandu. Aliran apaan itu? Wah, gila, sesat ini. Andis tiba-tiba saja merinding. Ia merasa takut. Ia berjalan agak cepat menuju homestay. Di tengah perjalanan, ia melihat Tama yang sedang berjalan. Lah, si Tama ngapain? Andis segera menghampirinya. "Tam, kamu mau kemana?" Tama tidak menjawab. Sebenarnya sudah biasa, tetapi setidaknya ia menoleh. Namun kali ini Tama sama sekali tidak merespon, dan tatapannya terlihat kosong. Dirga berlari menyusul mereka. "Dis, Tama kenapa itu? Tiba-tiba dia jadi aneh." Mendengar itu Andis berlari ke arah Tama, lalu mencengkram lengannya. "Tam, mau kemana?" ucap Andis dengan raut wajah serius. Tama menoleh ke arah Andis sambil menangis. "Aku mau pulang," ucapnya dengan suara yang aneh, seperti bukan suara Tama, dan lagi terdengar seperti lebih dari satu orang. Andis bisa merasakan ada beberapa sosok yang mendiami tubuh si Tama. "Gawat, dia kesurupan ini," ucap Andis pada Dirga. Seorang kakek-kakek kemudian datang menghampiri mereka. Sontak Tama melotot ke arahnya. Dengan sangat kuat, ia melepaskan cengkeraman tangan Andis. "Kalian harus pergi dari sini," teriak Tama sambil menangis. Tiba-tiba saja Tama tertawa dengan suara yang sangat mengerikan. "Kalian harus meninggalkan tempat ini. Kamu yang harus pergi," tutur kakek itu, membentak sosok di dalam tubuh Tama. Andis menotok perut Tama, lalu naik ke dada dan mengarahkannya ke leher Tama, seraya mencengkeramnya. Kemudian ia gerakkan tangannya ke arah atas, menuju mulut dan mengempaskan angin keluar dari mulut Tama, membuat pria taman itu muntah dan lalu terbatuk. "Dia sudah pergi," sambung kakek itu. Andis mengeluarkan makhluk yang mendiami tubuh Tama. Tidak lama berselang, Pandu datang bersama seorang pria yang nampaknya merupakan kepala desa. "Ada apa ini, Kinaryo?" tanya kepala desa kepada kakak yang bersama dengan Dirga, Andis dan juga si Tama. "Dia kembali lagi," jawab Kinaryo. Kinaryo merupakan orang sakti yang tinggal di desa Sanga. Ia yang biasa mengurus setan-setan yang datang mengganggu. "Dia?" Andis memicingkan matanya. Pak Kardi selaku kepala desa kemudian menghela nafas. Akhirnya ia menceritakan mengapa akhir-akhir ini desa Sanga sangatlah sepi, tidak memiliki pengunjung. Berawal dari kejadian yang tidak diinginkan, beberapa mahasiswa dan mahasiswi datang untuk melakukan KKN. Di sana beberapa anak melakukan hal terlarang yang mengakibatkan arwah leluhur telah marah dan kerap mengusir tamu yang singgah. Tentu saja warga menutupi hal ini karena membutuhkan uang dari wisatawan. Setelah perbincangan singkat itu, Dirga, Andis, dan Tama kembali, sementara Ajay masih tertidur.
Lagi-lagi horor. Dirga kini menatap Andis. Oke, gue salah. Maaf. Andis kembali mengingat kejadian di musola. Ngomong-ngomong, desa ini juga aneh. Aneh? Dirga mengerutkan dahinya, tidak mengerti dengan ucapan si Andis. Tadi waktu gue ke musola, gerakan sholat mereka sangat aneh, seperti lagi menghina agama. Lu inget kan kata-kata Tirta? Yang mana? Banyak. Protes si Dirga. Tirta merupakan kembaran si Dirga. Ia merupakan anggota unit kepolisian khusus. Dharma. Dharma sendiri merupakan pemberantas ilmu hitam. Unit yang tercipta untuk kasus-kasus seperti santet dan juga guna-guna. Kalau dukun atau pengguna ilmu hitam, atau apapun itu yang berkaitan dengan jin, pasti ada kegiatan menghina agama. Lanjut si Andis. Contohnya meletakkan kotoran manusia atau hewan di kitab suci, merobek kitab suci, dan menggambar sesuatu yang tidak ada etikanya, dan melakukan penghinaan suatu ibadah. Oh, oke. Aku ingat. Dirga tampak memikirkan sesuatu. Di sini tidak ada tamu yang lain. Tama tiba-tiba berbicara dengan suara lirih dan terdengar sangat lemah. Sontak membuat Dirga dan Andis menoleh. Sepertinya tidak ada, jawab si Andis. Waktu di Curug gue ketemu sama cewek, namanya Sinta. Dia bilang dia lagi KKN di sini. Ucap si Tama menjelaskan. KKN? Dirga dan Andis saling bertatapan. Ini pasti ada kaitannya dengan beberapa kejadian, ucap Andis. Kita perlu informasi. Andis berjalan ke kamar Ajay, diikuti Dirga dan Tama yang tertatih. Mediumship. Orang-orang ini mampu membuat media untuk berinteraksi dengan mereka yang tidak terlihat. Andis tampak melakukan sebuah gerakan yang aneh. Ia menarik sesuatu dan menyentuh tubuh Ajay yang sedang tertidur. Sontak membuat Ajay terbangun secara mendadak dengan mata yang membulat seutuhnya. Katakan, dengan siapa aku berbicara? Tanya Andis pada arwah yang baru saja masuk ke dalam tubuh Ajay. Ajay tiba-tiba saja tertawa, membuat Tama merinding. Parah lu, dia mulu yang menjadi korban beginian, ucap Dirga. Lu mau gak jadi media? Tanya balik si Andis. Gue gak mau sih. Dirga tersenyum sambil menatap Andis dan Tama bergantian. Ya sudah, itu, ajak ngobrol setannya. Lanjut Dirga mempersilahkan si Andis. Andis kembali menoleh ke arah Ajay dengan tatapan serius. Dengan siapa? Dari mana asalmu? Tanya si Andis. Lalu Tama menghampiri si Ajay, membuat Andis dan Dirga menatap langkahnya. Pria taman itu duduk di hadapan si Ajay yang sedang melotot. Jangan marah, mereka bercanda. Ucap Tama justru membuat Dirga dan Andis semakin tertawa. Mendengar rekan-rekannya justru tertawa, Tama melototi mereka. Jangan lupa, tujuan kita manggil arwah lain masuk ke tubuh Ajay. Andis duduk di hadapan si Ajay. Ia menatap Ajay dengan sorot mata yang tajam. Tidak ada kata yang terucap. Sepertinya Andis dan juga arwah itu saling membaca satu sama lain. Dengan siapa saya berbicara? Dari mana asalmu? Lanjut Andis diikuti tawa Dirga. Saya Aldi. Balas Ajay dengan singkat. Kamu anak KKN. Andis mengerutkan dahinya. Ajay hanya mengangguk. Kamu temannya si Sinta?
Celetuk si Tama. Ajay tersenyum. Ya, dia juga ada di sini. Belum sempat mereka berinteraksi lebih lanjut, arwah itu keluar dari tubuh Ajay. Ia seperti ditarik paksa oleh sesuatu, membuat Ajay terbatuk-batuk sambil terkapar lemas. Dirga segera memberikan segelas air putih pada Ajay. Ya sudah, intinya kita pulang saja besok pagi. Toh masih bisa cari destinasi wisata lain yang lebih normal lagi. Celetuk si Dirga. Sekarang sudah malam, istirahat saja. Besok subuh bebenah, terus balik kanan. Tama hanya mengangguk, pertanda ia sepakat dengan Dirga. Begitupun dengan Andis dan juga si Ajay. Mereka sepakat bahwa ada yang tidak beres dengan desa ini. Mulai dari jumlah pengunjung yang hanya mereka saja, sholat yang aneh, hingga aksi kesurupan si Tama. Sungguh liburan yang tidak normal kembali terjadi. Samar-samar kumandang petir mulai terdengar, diikuti hujan yang turun dengan lebat tanpa permisi. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu tertidur. Semua berkumpul di ruang tengah, dan tidak ada yang mau tidur terpisah, meskipun di atas kasur. Sorry ya guys, ucap Andis merasa bersalah. Wajahnya terlihat murung, persis seperti langit malam ini. Lagi-lagi liburan kita berantakan. Tenang, sudah biasa. Jawab Ajay mencoba membuat Andis tidak merasa menanggung ini sendiri. Tidak ada salahnya uji adrenalin sekali-kali. Kalian tidur Gi, gue yang jaga. Timpal si Dirga. Lu kan besok nyetir, sebaiknya lu yang tidur. Sambung si Tama. Namun kenyataannya, mereka sama sekali tidak bisa tertidur. Was-was, resah, khawatir, dan juga gelisah. Intinya mereka sama sekali tidak dalam posisi bisa tertidur dengan tenang. Ada sesuatu yang mengganjal dan membuat mereka semua terus terjaga, seolah merasa seperti ada yang sedang mengawasi. Hingga azan subuh berkumandang di ponsel si Andis. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa tertidur. Habis kita sholat subuh, prepare, terus pergi, ucap Dirga yang bersiap mengambil air wudhu. Semua mengikuti arahan sang ketua. Selesai sholat mereka semua berkemas dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Dirga dan kawan-kawan hendak keluar, tetapi tiba-tiba Pandu muncul di depan pintu. Ia datang membawa sarapan untuk mereka semua. Loh, kalian mau kemana? Tanya Pandu saat melihat mereka membawa barang bawaan. Jadi gini Mas Pandu, kita ada urusan mendadak, jadi harus balik kanan ke Jogja, jawab si Andis. Oh, begitu. Tapi ada satu masalah, balas Pandu dengan wajah yang murung. Masalah? Dirga mengerutkan dahinya. Semalam ada pohon besar tersambar petir. Pohon itu tumbang dan mengakibatkan jembatan utama roboh. Satu-satunya akses keluar desa terputus. Jadi tidak ada yang bisa keluar masuk desa sekitar 1-2 hari ini, sampai alternatifnya muncul. Jelas Mas Pandu. Waduh, terus ini gimana dong? Kita ada urgensi di Jogja, timpal si Andis. Ya gimana ya Mas, ini kecelakaan yang juga menimpa kami penduduk desa. Kami juga punya kebutuhan di luar desa, tetapi dengan robohnya satu-satunya akses, kita cuma bisa pasrah sampai alternatifnya selesai. Secepat-cepatnya mungkin besok siang. Dirga, Ajay, Andis, dan juga si Tama saling bertatapan. Akhirnya mau tidak mau, mereka harus berada di desa itu.
paling tidak semalam lagi. Setelah itu Mas Pandu kemudian pergi, dan keempat sahabat ini saling berdiskusi. Gue mau jogging, sekalian ngiterin desa ini. Siapa tahu ada jalan alternatif yang mereka sembunyikan. Firasat gue tidak enak tentang desa ini. Mereka seakan menyembunyikan sesuatu, ucap Dirga sambil mengikat tali sepatunya. Gue juga mau keliling pakai astral projection. Tolong jaga raga gue, Dis, Tam. Ajay pun mulai duduk bermeditasi. Ia memejamkan kedua matanya dan berfokus pada rohnya. Perlahan Ajay membuka matanya. Ia melihat Andis, Tama, dan tubuhnya sendiri yang sedang terduduk. Kemudian Ajay berjalan pergi menggunakan tubuh astralnya. Di sisi lain, Dirga baru saja keluar dari gapura. Ia menatap jembatan utama yang roboh sebagian. Kemudian melanjutkan langkahnya, mengitari desa dari sisi luar. Masa ia hanya punya satu akses? Dirga mulai bertanya-tanya sambil terus melangkah, hingga ia berhasil mengitari desa yang berukuran kecil itu. Karena tidak puas dengan jawaban yang tidak ia temukan, Dirga berjalan masuk ke dalam hutan-hutan untuk mencari akses. Ia melewati jalan yang seharusnya pernah ia lewati menuju curug. Lebih baik berjalan memutar agak jauh, pikirnya, ketimbang berada di desa itu semalam lagi. Namun hampir 20 menit Dirga menyusuri jalan itu. Curug yang kemarin ia kunjungi tidak kunjung terlihat. Padahal seharusnya tempat itu tidak jauh dari desa. Dirga memiliki insting yang kuat. Ia merasakan ada yang sedang mengikutinya. Berusaha tidak terlihat panik, Dirga memutar arah untuk kembali ke desa. Lebih dari 20 menit berlalu. Padahal Dirga berjalan mengikuti jejaknya sendiri, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Desa yang ia tuju seakan menghilang. Lebih tepatnya, Dirga seolah berjalan di tempat. Pada akhirnya, ia selalu kembali ke titik yang sama. Tabir gaib. Tabir gaib adalah sebuah pelindung astral yang mengunci sebuah tempat. Ketika kita menyentuh ujung sisinya, kita akan kembali lagi pada sisi lainnya. Terjebak. Itulah inti logisnya. Kalian benar-benar tidak mengizinkan kami pergi, gumam Dirga sambil meregangkan otot-ototnya. Ia berusaha untuk terlihat berani. Siapapun dalang di balik tabir gaib ini, dia benar-benar menginginkan kami semua tinggal. Setidaknya menahan kami semua hingga 1-2 hari lagi. Kemudian Dirga merasakan sebuah pergerakan di atas pohon. Sontak ia mendongak untuk melihat ada apa di sana. Holy shit. Matanya membulat, menatap seekor makhluk aneh. Itu bukanlah hewan, apalagi manusia. Makhluk itu merupakan eksistensi lain yang sepertinya penunggu hutan ini. Makhluk itu berbulu lebat dan memiliki mata merah. Cakarnya sangat tajam, serta memiliki ekor ular. Dan lagi rambutnya sangat panjang, dengan wajah seorang wanita yang sedang menyeringai. Makhluk itu terjun dan kemudian menerjang si Dirga. Belum sempat Dirga meneriakkan nama penjaganya, makhluk itu berhasil membuatnya terkapar, dan lalu Dirga tidak sadarkan diri. Dan bersambung. Apakah yang akan terjadi kepada si Dirga dan juga kawan-kawannya? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian, saya mohon tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.